Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa khaffat alaihimul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kasih sayang Allah, dengan rahman dan rahim Allah, sampai saat ini nikmat terbesar masih Allah izinkan ada bersama kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah. Kita berkomitmen untuk menjaga nikmat yang 4 ini, karena inilah yang sesungguhnya yang lain akan mengikut, akan kita dapat kalau 4 nikmat besar ini ada bersama kita. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, kita mulai biasanya seharusnya setengah 8. Saya mohon maaf selalu jadi telat jadinya. Tadi pun saya agak telat karena telepon ya, abang saya tertua lagi sakit di kampung. Saya mohon doanya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, Allah sembuhkan kembali seperti sedia kala. Dan memang kalau jarak yang jauh begini ya paling hanya bisa doa ya. Oleh sebab itu, karena space waktu antara saya dari syuhada ke sini agak lama, itu kadang-kadang tambah lagi waktu pagi itu kalau kita tidak ada aktivitas itu bawaannya jadi ngantuk. Ditambah lagi hal-hal lain. Jadi kalau seandainya kita tank jam 7 selesai setengah 9, kira-kira jamaah bisa ya. Jadi kita sepakati bersama saja ya, karena ini ngajinya ngaji kekeluargaan, istilahnya kesepakatan ya. Jadi supaya nanti saya jam 9 bisa zoom ya, jam 9 bisa zoom lagi sampai jam 10 ya. Jadi insyaallah mulai Sabtu depan kita tank jam 7 mulai ya. Sekaligus baik. Sahabat Quran, minggu lalu kita sudah aplikasi ya, pelajaran yang sudah kita pelajari. Dan biasanya dalam bahasa Arab khususnya yang membutuhkan waktu lama itu ya di aplikasi ini ya. Tambah lagi kita tahu bahwa bahasa Arab itu bahasa yang paling banyak kosakatanya, bahasa yang paling banyak perubahannya, sehingga tidak mudah untuk bisa cepat memahami. Nah, tidak ada cara lain selain dengan terus mempraktekkan. Ya. Kita terakhir sampai ayat berapa? 3 ya. Sekarang berarti ayat keempat. Ayat ketiga terakhir, ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Ya. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan najma'a izamah, mengumpulkan tulang belulangnya. Ada huruf lan di sana. Apa arti lan? Tidak akan. Lan itu fungsinya menjadikan baris akhir kata kerja sesudahnya fathah.
fathah. Nah, tinggal lagi nanti perubahan fathah itu dari 14 kata kerja bentuk sedang seperti apa. Kalau yang U menjadi A, ya, rumusnya yang pertama itu dulu. Yang U menjadi A. Sekarang kalau kita sudah dapat di situ U menjadi A. Untuk fi'il mudhari yang baris akhirnya dhammah berapa? Ada berapa? Dhammah ada 5. Yaf'alu, taf'alu ada 2. Berarti 3. Af'ulu, naf'ulu 5. Ada 5 kan? Berarti yang dhammah ada 5. Berarti kelima-limanya yang dhammah akhirnya ini ketika di depannya ada huruf lan jadi fathah. Gitu. Yang itu aja dulu. Jadi dari 14 kita selesaikan 5 dulu. Nanti kalau yang lainnya perubahan fathahnya, penampakan fathahnya itu beda lagi. Jadi kalau dari dhammah ke fathah agak gampang. Nasbiru lan nasbira. Yaktulu la yaktula. Kan gitu? Yashkuru la yashkura. Sampai situ paham? Untuk yang 5, yang 5 itu dia laki-laki, dia perempuan, engkau laki-laki, saya kami. Ya kan? Yang 5 itu dia laki-laki, dia perempuan, engkau laki-laki, saya kami. Itu ujungnya harus U semua. Ini sekaligus kita menginventarisir bahwa dari 14 perubahan dhamir itu, perubahan bentuk fi'il mudhari itu, 5 diantaranya baris akhirnya harus U. Baik, kita masuk ayatnya dulu. Sekarang ayat keempat. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah, ayat keempat. Seperti biasanya sebelum kita masuk kepada arti secara keseluruhan, kita ambil dulu kata-kata yang mau kita bahas. Di awal ayat kita sudah ketemu ini dulu nih. Ina, itu aja dulu. Ina. Kita keluarkan. Ini tanda jamak. Tanda qadirina. Kita tinggalkan aja dulu qadirinnya. Kita ambil ujungnya aja dulu. Ina. Oh, berarti ini jamak. Jamak. Kalau bicaranya sudah soal jamak, maka berarti masuk kepada kata benda, kan gitu? Kalau sudah pembicaraannya soal jamak, tunggal, 2, itu pasti urusannya kata benda. Berarti ini sudah terjawab, ini ada 2, ini tanda jamak, kedua ini kata benda. Nah,
Kalau kita tahu jamaknya, berarti kita harus tahu tunggalnya. Tahu tunggalnya. Ini yang tambahannya itu adalah ya nun. Ini kan kita potong begitu. Tadi ini saya masukkan ke sini karena ini pengaruh baris ro-nya. Ya. Ina. Jadi untuk jamaknya itu ina. Nah, sekarang kita mau mencari tunggalnya, buang dulu ya nunnya. Berarti ko ke sini. Saya ambil baris baru. Qadirin kan? Qadiri. Nah, enggak ada yang kata benda yang qadiri itu. Karena tidak ada alif lam. Karena tidak ada alif lam, maka dia barisnya oke. Cara menyelesaikan ininya sampai di situ bisa dipahami? Tadi kita lihat ina, kita garis bawahi ina. Oh, ini berarti jamak. Sekarang kita mau mencari tunggalnya. Tunggalnya, cara mencari tunggalnya, buang ya nun. Buang ya nun. Tinggal qadiri. Karena di sini tidak ada alif, tidak ada alif lam. Kita tahu kalau tidak ada alif lam barisnya harus un. Kan gitu? Berarti ketika kita tadi harusnya sendiri qadirun, qadirun. Itulah tunggalnya. Ya, qadirun. Oke, kita tuntaskan dulu. Tunggal sudah tahu, jamaknya sudah tahu. Sementara dalam bahasa Arab ada tunggal, ada dua, ada jamak. Nah, perubahan bedanya dua dengan jamak ni. Bandingkan. Jadi kalau dari sini tadi misalnya qadirina, sebelum kita masuk yang tunggal, ini langsung bisa tahu kita apa duanya. Kalau qadirina berarti jamak, kalau untuk dua tinggal dibalik saja. Na-nya dikasrohkan, na jadi ni, i jadi a. Kan itu? Atau saya buat ini. Biar nampak bedanya. Oke. Muslimina, muslimin, jamak kan? Kalau dua muslim, lima ini. Kafirin, jamak, banyak. Kalau dua kafiraini. Fahim? Oke, selesai satu. Selesai urusan tunggal, dua, jamak. Sekarang kita lihat lagi. Qadirun, qadirun. Ulang aja dulu untuk membongkar sini kita. Qadirun. Isim apa namanya itu? Isim fa'il. Isim fa'il. Fa'ilun, kafirun, zalimun. Satu timbangan kan? Berarti qadirun isim fa'il. Fa'il artinya menunjuk kepada pelaku yang kuasa. Berarti dari kata apa ya? Qadirun itu qadaro. Qadaro. Qadir yang kuasa. Yang kuasa. Oke, setelah kita tahu tadi jamak, kita sudah bisa mengubah menjadi dua, kita sudah tahu tunggalnya, satu. Kedua, kita tahu ini isim apa. Tadi setiap yang ada jamak, tunggal dua itu pasti urusan kata satu dulu, satu. Kedua, kata benda itu kan banyak lagi pembagiannya. Isim apa? Isim fa'il. Alhamdulillah. Sehingga qadirin kalau diartikan orang, maka orang-orang yang kuasa, orang-orang yang mampu. Karena yang dimaksud di sini adalah Allah. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Qadirin berartinya kuasa.
Selesai? An-nusawwiya, an-nusawwiya. Ada huruf nun. Nun. Ingat kita, Anita alif nun ya ta. Ya, Anita alif nun ya ta. Ini berarti fi'il mudhari. Saya ingin Alladzi khalaqa fasawwa, alladzi khalaqa fasawwa, sawwa. Menyempurnakan. Sawwa, menyempurnakan. Ini bentuk madinya. Ini bentuk mudhari. Berarti sawwa yusawwiyu. Sawwa yusawwiyu itu asalnya. Karena ini ada huruf iya biasanya tidak dibaris. Yusawwi. Sawwa yusawwi. Tuh, sampai situ paham? Kita keluarkan. Berarti sawwa yusawwi. Ini asalnya karena di sini ya, ini berarti nusawwiyu. Saya tulis ini supaya nanti kita bisa bahas ini. Kalau sawwa tadi artinya allazi khalaqa fasawwa, allazi yang khalaqa dia menciptakan, fasawwa maka dia menyempurnakan. Berarti nusawwiya kami menyempurnakan. Aslinya mengapa sekarang menjadi a? Karena ada an. Bukan huruf jar, huruf nasab. Berarti kalau dihubungkan dengan ayat ketiga, sampai di sini kita sudah bertemu dengan dua huruf nasab. Ayat ketiga ada lan. Lan najma'ah. Mengapa menjadi najma'ah? Karena di depannya ada lan. Berarti sekarang kalau misalnya lannya kita ganti dengan an, sama an najma'a. Nusawwiyu an nusawwiya. Ini berlaku untuk pola tadi. Menjadi a, menjadi a. Untuk 5 perubahan tadi kan? Ingat lagi 5 tadi. Dia laki, dia perempuan, engkau laki, saya kami. Kan itu? Selesai 5. Yuk kita praktek. Syahidah. Apa artinya syahidah? Menyaksikan. Kalau sedangnya yashhadu.
Dia menyaksikan. Kalau kami menyaksikan jadinya nashhadu. Nashhadu. Kita tambah an di depannya, bahwa kami menyaksikan. An-nashhada. An-nashhada. Saya menyaksikan, ashhadu, bahwa saya menyaksikan, an ashhada. Engkau menyaksikan, tashhadu, bahwa engkau menyaksikan, an tashhada. Atau engkau tidak akan menyaksikan, lan tashhada. Udah selesai untuk yang 5. Kalau saya sebut 5 dalam mudhari udah difahami? Dia laki, dia perempuan, engkau laki-laki, saya kami. Kita mencoba untuk menginventarisir supaya nanti perubahan 14 itu ternyata nggak banyak gitu loh. Ya, ini kalau kita urutkan 14 itu banyak banget gitu. Ya, nah kita selesaikan satu dulu. Dari 14 itu yang baris akhirnya u hanya ada 5. Kalau dimasuki yang 5 ini dimasuki oleh an dan lan, maka perubahannya menjadi a. Sampai situ paham? Nusawwiya, kami menyempurnakan. Sekarang saya tanya, ini berarti kata kerja, fi'il mudhari. Subjeknya siapa? Fa'ilnya siapa? Ini. Ini fa'il. Pelaku. Selesai itu. Ada fi'il, ada fa'il. Tinggal lagi. Nusawwiya, menyempurnakan, itu berarti kata kerja yang membutuhkan objek. Menyempurnakan apa? Nah, tinggal kita mencari objeknya apa? Nah, banan. Di sini dia banan. Oke, saya tuntaskan sampai di situ dulu. Ini masih ada pertanyaan di sini. Saya belum lanjutkan di sini. Tapi ini kata kerja dari kata sawwa. Nusawwiyu asalnya. Mengapa menjadi a? Karena ada an. Satu. Kalau ada kata kerja berarti ada subjek. Siapa subjeknya? Kami. Nahnu. Berarti ini fa'il. Menyempurnakan itu kata kerja yang membutuhkan objek. Membutuhkan objek. Tinggal kita mencari mana objeknya. Banan. Dari mana tahu dia objek? Fathah. Nah, sebelum kita bicara bahwa ini objek, ini bananahu ini namanya apa nih susunan seperti itu? Idhofah. Idhofah. Isim dengan domir. Aslinya bananuhu. Berarti bananun. Kok story? Bananun kan? Banan ditambah huwa. Maka jadinya bananuhu. Bananun, banan ditambah huwa jadinya bananuhu. Idhofah. Banan itu ini tulang jari
jari jemari. Tulang jari jemari. Ini nanti kalau kita bicara tulang berarti sudah dua. Tulang itu sendiri, tulang-tulang besar namanya izom. Izom. Di ayat ketiga kan? Ayahsabul insanu allan najma'a izomah. Izomah, banana, sama polanya. Kata kerja, subjeknya kami, banana, izomahnya itu adalah objek dan dia idofah yang menempati sebagai Jadi sesungguhnya kalau sudah dijelaskan di ayat ketiga, ayat keempatnya tinggal ngikut. Karena jawabannya sama, polanya sama. Nusawiyah, kami akan menyempurnakan, kami akan menyusun banana jari jemarinya. Nah, pertanyaan saya, hu-nya ini dhamir hu kembali ke mana? Manusia. Di ayat ketiga kan? Ayahsabul insan. Jadi kalau di ayat ketiganya kita sudah blank, otomatis ini blank. Sudah berapa? Tadi isim fa'il, fi'il mudhari, fi'il mudhari, idoh. Minimal sudah 3 nih pelajaran. 4, ada huruf nasab. Ada huruf nasab. Huruf nasab sampai di sini kita sudah ketemu 2. Di ayat ketiga kita ketemu lan, di sini ketemu an. Dia mengubah u menjadi a. Berarti ada 5. Kalau sudah UA, saya sebut UA, di sini kita ada 5. Dia laki, dia perempuan, engkau laki, saya, kami. Bala, ya. Ini bermacam-macam para ulama menerjemahkan bala di sini. Ya. Bala di sini ada bahkan yang tidak menerjemahkan, ya, yang tidak menerjemahkan dalam artian ini hanya tambahan, kata sisipan, ya, wallahu a'lam, ya. Qadirin, kuasa, ala, untuk an-nusawiyah, kami akan menyusun banana, jari jemari. Ada yang menerjemahkan nusawiyah ini artinya menyamakan. Karena sawa itu dari kata sawa artinya sama. Sehingga nusawiyah bisa diartikan kami menyamakan. Oh, ini bahasannya lebih dalam nanti. Kalau sempurna, ujung-ujung jari itu, kesempurnaan itu terletak di sini kan, di ujung menyempurnakan. Kan kita ada namanya sidik jari. Kita lihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berapa triliun manusia sudah. Tidak ada yang sah. Itu dia. Ya, yang hidup sekarang saja berapa miliar? 5 atau 6 miliar sekarang jumlah penduduk bumi. Tidak ada yang sama ininya. Kalau Allah bisa membuat tidak sama, maka Allah berkuasa juga untuk membuat semuanya sama. Itu cara berfikirnya seperti itu. Ya, itu. Kalau Allah maha kuasa menurunkan hujan, maka Allah maha kuasa menahan. Tuh. Kedua, kalau kita bandingkan, ini sudah, kalau nggak salah saya sudah ulangan ini sebelum kita bahas Arab, kalau nggak salah sudah saya bahas, kita bahaskan ini, ya.
Yang diragukan oleh manusia di ayat ketiga itu izom, tulang belulang. Izom itu tulang-tulang besar lah. Ya. Kalau bahasa kami di Sumatera namanya tulang 8 kerat. Kerat itu potongan. Berarti manusia itu punya tulang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan itu? Itu yang 8 potong, itu tulang 8 potong. Itu namanya izom. Kalau yang diragukannya adalah menyusun kembali, mengumpulkan kembali tulang belulang yang kasar, maka dijawab dengan yang lebih parah lagi, bukan sekedar mengumpulkan tapi nusawiyah. Menyempur. Oke, coba kita lihat tadi. Keraguannya ayah sabul insanu allan najma'a dari kata jamaah, yang diragukannya ini nanti bisa nggak ngumpulin. Apalagi sekarang lagi mutilasi, ya, tangan di mana, kepala di mana, kaki di mana, bisa nggak mengumpulkan? Kalau keraguannya cuma sekedar mengumpulkan, maka jawabannya bukan mengumpulkan, menyusun, menyempurnakan. Di atas dari keraguannya. Satu, kalau yang diragukan tadi mengumpulin tulang-tulang belulang yang kasar, maka ini bukan tulang kasar, banan, tulang kecil, tulang halus, jari jemah. Coba, ini kalau dalam bahasa bahasa diskusi, ini skakmat, orang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Atau maknanya bahasa kitanya adalah ketika orang berpikir dia menyebut A, kita udah tahu ini arah akhir dari A ini ke sini dan kita udah tutup di sini pintunya. Wah, itu yang kalau bahasa diskusi namanya skakmat. Mau nanya apa lagi coba? Oke? Gitu. Kalau ditanya apakah manusia mengira kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya? Ya, kami mengumpulkan. Pertanyaannya lagi, bagaimana dengan tulang-tulang kecil? Kan panjang ceritanya. Apakah sudah dikumpulkan nanti akan disusun kembali? Muncul lagi pertanyaan. Dipotong kompas pertanyaannya, tutup mulutnya, nggak nanya lagi. Jangankan tulang belulang yang kasar, banan. Jangankan sekedar menyusun, tapi nusawiyah, menyempur. Keren. Kita dapat semua. Ini Allah bisa diartikan marah. Jangankan ini aja bisa. Tergantung kita melihat dari sudutnya. Tergantung kita dari melihat sudutnya ya. Tapi menurut saya tadi karena Allah Maha Tahu. Jadi kalau bahasa kitanya begini. Kalau orang filsafat, ya, orang memulai dengan satu pertanyaan dengan pertanyaan A, itu dia udah tahu nih ujung akhirnya kemana. Ya, itu filsafat. Maka kalau dalam bahasa kami di Sumatera namanya begini, sekilas ikan di air tahu jantan betina. Pernah dengar belum? Belum, Pak. Ya, itu pepatah kami. Itu menggambarkan betapa dalamnya ilmu seseorang, betapa arifnya seseorang. Sekilas ikan di air tahu jantan betina. Saking tahunya. Nah, kita ikan ditaruh di depan mata kita aja nggak tahu kan mana yang jantan mana betina. Itulah terbatasnya ilmu kita. Ini ikan nih kita mau kita potong, mau kita siang itu ikan, kita nggak tahu tuh ini jantan atau betina, nggak tahu kita. Karena kita nggak punya ilmu itu.
Tapi orang yang memiliki kedalaman ilmu, jangankan di tangannya, ikan tek lewat di air kelihatan dikit, dia udah tahu tuh itu jantan atau betina. Bisa dipahami? Nah, ini bahasa ini tadi. Yang dimunculkan tadi izam, jawabnya banan. Yang dimunculkan najma'ah, jawabannya nusawiyah. Kalau ini konteks mengerti dan sebagainya tadi kita bawa dalam konteks kehidupan kita sekarang, ini sangat parah. Ya, kita bisa lihatlah kualitas, maaf sekali lagi saya mohon maaf, bahkan kelas-kelas rektor pun, kelas-kelas guru besar pun kita ngelihat itu logika-logikanya. Bukan saya mengatakan saya lebih hebat. Kadang terjebak dengan pertanyaan. Itu sebabnya pertanyaan itu ada dua. Ada yang nggak perlu dijawab, ada yang harusnya dijawab. Kadang ada pertanyaan yang sifatnya menjebak, gitu. Jadi kita sedang diuji ini dengan ketajaman cara berpikir, ditambah lagi ketajaman cara berpikir itu ditumpulkan lagi oleh banyaknya Nauzubillah min zalik. Ini ngeri. Ya, mudah-mudahan cepat kembali pulih. Cepat kembali pulih artinya biar manusia berpikir jernih, yang hak disebut hak, yang batil disebut batil, yang benar-benar, yang salah-salah, ya. Tidak ada karena faktor-faktor lainnya. Kalau enggak itu semua tambah akhirnya nanti di anak cucu kita semuanya semakin buyar, mana yang benar, mana yang salah. Saya kembali. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Qadirin kuasa, an-nus'ala untuk nusawiyah, an-nusawiyah kami menyusun, kami menyamakan, karena tadi nusawiyah tadi kata sawah, ya, banana jari jemarinya. Bala qadirina ala. Oh, ini ada alis pastinya ya. Betul? Karena ini dua harokat bertemu dengan alif. Ya, ada alis. Ala an nun mati bertemu nun idgham bi gunnah. An nusawwiya banana. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Lagi. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. 1, 2, 3. Sekarang bawakan ke dalam diri, rasakan. Artinya begini, dengan sudah kita urai seperti ini, dengan sedikit bekal ilmu bahasanya, kita baca, kita hafal, berasa nggak sesuatu yang spesial? Iya kan? Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Iya nggak? Di usia seperti ini Allah masih izinkan kita untuk bisa memahami, kan gitu? Nah, mengapa harus berkali-kali sebutkan alhamdulillah supaya di sini kebuka? Kalau ini kebuka, Allah tambah. Kan itu kuncinya. Di ketika orang ada rasa syukur, ketika orang ada rasa bahagia, maka disitulah kebahagiaan itu akan ditambahkan oleh Allah. Jadi kalau demikian, orang yang sulit untuk bahagia, orang yang sulit untuk mendapatkan tambahan tadi, kan ini ketutup. Ininya nggak bersih. Ya, ini nggak bersih. Nah, kalau di tadi
ilmu membuat kita muncul rasa percaya diri, rasa syukur. Insya Allah dengan itulah Allah akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Bala qadirina ala an-nusawwiya banana. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Gimana Bu? Kayaknya ada tasjid deh kalau di sini. Ini ya? Ya, itu alat bantu ya. Bantu. Karena sesungguhnya sudah otomatis nun bertemu nun, idgham bi ghun. Quran kita dibantu lagi nih kasih tasdid. Maka saya bilang kita bersyukur jadi orang Indonesia. Iya kan? Nun mati bertemu dengan ba namanya iklab. Bacanya bukan min tapi mim. Ini diberi tanda mim kecil di situ. Oke? Oh, gitu. Kalau sudah sedemikian banyak lagi, oh nggak tahu ada terjemahannya. Dulu terjemahannya di samping, sekarang udah di bawahnya. Terjemahannya. Dulu terjemahannya per ayat, sekarang per kata-kata. Udah semudah itu nggak mau juga, capek deh. Bener nggak? Wah gitu. Jadi ini sama lagi. Apalagi alasan tidak mau belajar, kan gitu? Nah gitu. Orang sudah dimudahkan semua kok sekarang. Ya, repot bawa Quran. Nah Quran ada di sini kan? Iya kan? Nah, itu. Ya? Iya, Pak. Iya. Jadi nun mati bertemu dengan nun kan ini? Jadi namanya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Jadi bacanya nun double. Jadi ditahan. An-nusaw baru an-nusawwiya banana, bahwa kami akan menyusun, kami akan menyempurnakan banana jari jemarinya. Ya. Ini ala nusawwiya saja. Ini kan dihilangkan? Apakah menulisnya itu boleh? Oh nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Iya. Ada yang bisa nanti kalau dia masuk bertemu dengan huruf lagi, karena ini bertemu dengan kata ini. Allah ini sama dengan an. Ya. Ada huruf nun yang tidak dituliskan di sini. Nah itu. Karena nun mati bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Dia masuknya ke lam. Allah. Allah. Gitu. Bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Kalau di ayat ketiga itu menggambarkan akan keraguan manusia. Jadi saya sudah sering sebut bahwa kalau kita bicara soal hari akhir, endingnya awalnya itu berangkat dari hari kiamat kan? Hari kiamat. Setelah hari kiamat ada hari berbangkit. Berkaitan dengan hari kiamat, hampir tidak ada, hampir dipastikan tidak ada orang yang meragukan itu.
tentang kiamat. Kiamat artinya the end of the world. Kalau itu diartikan bahwa dunia ini akan berakhir, semua orang percaya bahwa dunia ini akan berakhir. Oke? Nah, yang tidak percaya, yang banyak tidak percaya, apakah setelah dunia ini berakhir, setelah manusia semua mati, nanti dihidupkan kembali? Nah, dari sini yang banyak yang tidak percaya. Makanya kita lihat fokus Quran itu misalnya dalam surat Al-Waqiah sama. Ya, apakah kalau kami sudah mati, nenek moyang kami sudah mati, yang dulu sudah mati, nanti kami akan dikumpulkan kembali? Ya, dalam surat Yasin juga demikian, berkaitan dengan bukan hari kiamatnya, tapi hari berbangkitnya. Nah, ini atau jadi kalau tadi yang diragukan oleh manusia itu cuma sekedar tulang belulang yang besar, Allah jawab nusawiya banana. Artinya di sini adalah bahwa jangan pernah ragu lagi berkaitan dengan hari berbangkit. Nah, logika yang saya kemukakan sebelumnya, kalau Allah kuasa menciptakan, maka Allah kuasa meniadakan. Kalau Allah kuasa menciptakan, maka Allah kuasa menciptakan atau bahasa sederhana begini, menciptakan kembali lebih mudah. Ini kalau dalam bahasa kita, bukan Allah. Bagi Allah nggak ada yang lebih mudah, semuanya mudah. Menciptakan kembali lebih mudah daripada menciptakan pertama. Itu menciptakan pertama kali. Pak Ustaz, Ya Bu. kalau kita dibangkitkan, terus kan kita berkumpul, itu nanti berdasarkan, misalnya kita beriman kepada Rasulullah Muhammad, nanti umatnya ke Nabi Muhammad. Kalau misalnya yang mengulankan Isa bagaimana? Kumpulnya di Nabi Isa itu. Ya, di kelompok. Nabi Isa tidak tahu bahwa dia dikuatkan. Kita dikumpulkan Berdasarkan Rasul dan iya, gini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang kau cintai. Nah, dalam konteks sebagai muslim pasti yang kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasul. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa Nabi akan mencari umatnya nanti. Ditanya, orang sebanyak ini gimana caranya kamu mencarinya? Kan gitu bahasanya. Min atharil wudu fi wajhihi. Dari bekas wudu di wajahnya. Berarti kalau yang nggak pernah wudu, oke, terusin aja lah logikanya. Faham? jadi nanti kita nggak usah bersusah payah nyari orang. Enggak usah. Sudah dikirim oleh Allah di grupnya. Ini grup aku yakin sini gitu. Ya. Nah, iman dan iman itulah yang akan menuntun kita kemana nanti. Contohnya begini, kita mencoba merasionalkan hal-hal yang gaib seperti itu. Kita coba merasionalkan hal-hal yang gaib seperti itu. Kan gaib itu ya. Coba kita rasionalkan. Orang akan dikumpulkan oleh pertama, keyakinan, hobi, kelompok, betul nggak? Suku. Kita pergi ke luar negeri. Biasanya kalau kita di jalan nyari, ada nggak orang Indonesia di sini? Kan gitu. Kita satu, kita ngelihat kita di negara-negara yang bukan negara Islam, kita lihat ada orang yang sholat, alhamdulillah ada Muslim, betul nggak? Nah, itu contohnya, betul ya? Fahim? Alhamdulillah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya,
bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ayat ketiga, ayat keempat sekarang, ayat kelima. Bal yuridul insan liyafjura amamah. Saya berharap mumpung karena kita masih awal, ini surat An-Naba, surat Al-Qiyamah, hubungannya dengan pelajaran bahasa Arab. Coba dibuat nanti catatan khusus. Ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kita menemukan satu materi pelajaran yang sama. Fi'il mudhari', kemudian ada subjek, ada objek. Objeknya terdiri dari idoh. Betul nggak? 3, 4, 5. Nah, kita lihat tadi. Atau kita ciutkan, kita ambil, jangan di kata kerjanya, di idofahnya. Izomah, banana, amamah. Contoh idofah. Nah, jadi kalau di ayat 3 kita sudah memahami, otomatis 4, 5 lancar. Yuridu, ada huruf ya, fi'il mudhari'. Dah langsung tahu. Kita cari, kalau ini mudhari' berarti madinya apa? Aroda, yuridu. Aroda, yuridu. Yang paling banyak kita temukan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Aroda, irodah bahasa bendanya, kata bendanya. Irodah, ya. Aroda menghendaki, menginginkan. Yuridu dia menghendaki, dia akan menghendaki atau dia akan menginginkan. Sama. Ini ciri mudhari'nya satu. Yang kedua, ini subjeknya, fa'ilnya. Fa'ilnya berarti huwa, dia. Tinggal kita cari. Berarti di kata kerja ada fa'il. Siapa fa'ilnya? Kita lihat di sini. Jadi kalau diterjemahkan yuridul insan, terjemahannya dari sini dulu. Manusia menginginkan. Manusia menginginkan, manusia menghendaki. Tadi
Al-insan tahu sebagai subjek karena baris akhirnya dom. Seandainya baris akhirnya saya buat fathah, objek. Coba terjemahkan. Menginginkan manusia. Siapa? Manusia menginginkan manusia. Dia. Ya, dia laki-laki. Dia ini kan? Ya, dia menginginkan Kalau baris ininya tadi u, berarti dianya ini adalah ini. Ya. Dianya di sini adalah manusia. Kalau ini barisnya u, sehingga menerjemahkannya manusia menginginkan. Tapi kalau di sini barisnya a, ini dia. Tinggal nanti kita cari siapa dianya. Yang jelas manusianya sebagai dia menginginkan manusia. Enggak nyambung pasti dalam konteks ini. Ya. Nah, tapi begitu caranya. Ketika dia jadi subjek, kita ubah barisnya u menjadi a, berarti menjadi objek. Nah, berarti kita mencari siapa subjeknya. Subjeknya yang di sini. Bal yuridul insan, bahkan manusia menginginkan liyaf juro. Kita tinggalkan li dulu. Kita masuk di sini. Ya. Berarti fi'il mudhari. Kita keluarkan. Berarti madinya apa itu? Fa jaro. Yaf ju. Kan ju kan? Yaf juru. Juru aslinya yaf juru kan? Yaf juru. Ini kata yang paling sering kita dengar, kata fujur. Fujuraha wa taqwaha. Iya. Nanti kalau pelakunya, jamaknya pelakunya fujar. Itu ya kata-kata yang kita temukan dalam Quran. Durhaka. Secara bahasa fajaro yafjuru itu artinya durhaka, dan dia dilawankan dengan takwa. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur dan takwa. Oke, ini asalnya kembali tadi yang 5 tadi fasih akhirnya u. Yang 5 tadi pasti akhirnya u. Di sini menjadi a. Kenapa? Karena ada li. Lam itu namanya lam ta'lil, berarti agar. Yafjuru, dia berbuat fujur. Liyafjuro, agar dia berbuat fujur. Jadi perubahannya sudah 3. An, lan, li. Oke. Berarti yang menasabkan, yang memfathahkan u menjadi a itu dalam fi'il mudhari sudah ada 3 huruf. Lan, an, li. Nah, kita urutkan di sini. Ya, alhamdulillah qadarullahnya kita ditemukan dengan tadi. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita kenal li ini kan huruf jar. Lalu untuk membedakan ini bagaimana? Huruf jar dengan nasab. Oke.
ketika membahas huruf jar itu biasanya berkaitan dengan ciri kata saya mau jelaskan dari sisi itu, mudah dipahami. Ya. Biasanya orang kalau ketika menjelaskan ciri kata benda, kalau ciri kata kerja sudah, ciri kata benda, tanwin, alif lam, didahului huruf jar. Terjawab kan pertanyaannya? Berarti li yang huruf jar itu kalau sesudahnya kata satu, dan baris akhirnya kasroh. Ya, baris akhirnya kasroh. Itu. Mana? Bukan, majrur. Majrur, kasroh kan? Yang ini nasab. Ya. Nah itulah nanti sama dengan ini. Ini kan kita masih bahasanya masih vulgar lah ini. U berubah menjadi A. Saya sebut ini everything is okay. Ya. Kalau sekedar ngubah U menjadi A mah gampang. Nanti bagaimana dengan baris yang lainnya yang bukan U? Kan gitu? Bagaimana tanda nasabnya? Sabtu depan insyaallah. Oke. Kenapa saya itukan dulu? Saya ingin yang 5 ini mateng dulu. Bukan saya nggak mau kasih sekarang. Pelit amat sih nunggu besok. Bukan. Saya kasih daging, saya kasih ikan, saya kasih sayuran, saya kasih ini. Kan nggak semua telur. Kan nggak semuanya dimasak kan? Udah masak satu aja dulu, nanti kasih yang lain lagi. Bisa dipahami? Kita fokus 5 aja dulu. Dari 14 kita ambil 5 dulu. Yang 5 U berubah menjadi A karena 3 hal. Karena 3 huruf. Lan, an, li. Mantepin itu sampai Sabtu depan. Keren itu sudah. Ini tujuannya supaya jangan bolak-balik. Kan gitu? Nah, jangan bolak-balik. Dan kita ini kebanyakan ngajinya bolak-balik. 2 bulan yang lalu sudah dijelasin. Kemudian nanya lagi. Nek ora dijelasin, nanti disebutnya ustadznya pelit. Ya gitu. Akhirnya dijelasin lagi. Begitu ada waktu, boleh ibu kalau ada waktu coba bongkar deh catatan berapa lama ibu ngaji di sini. Coba dari catatan itu coba. Ya Allah, li aja 5 kali loh penjelasan li. Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nah, saya mencoba ini satu tapi dimatengin dulu. Fi'il mudhari 14. Jangan 14, 5 aja dulu kita ambil. Dia laki, dia perempuan, engkau laki, saya, kami. Itu yang baris akhirnya U. U menjadi A karena 3 yang sudah kita temukan di ayat ini. Ayat 3, ayat 4, ayat 5. Lan, an, li. Saya yakin insya Allah ini digodok akan matang ini. 3 ini aja dulu. Ya. Liyafjuro, agar dia berbuat fujur. Amamah, banana, izomah. Sama kan? Idhofah yang menempati posisi objek. Taunya ini. Amam artinya di depan. Amamah di depannya. Amam ingat saja imam. Amam imam.
Berarti kalau di depan apa? Imam. Kalau di sini amam. Amam di depan. Kalau di depanku kalau saya sebut begitu, jadi kemana nanti pelajarannya? Membuat kepunyaan kan? Berarti idhofah kan? Amami, idhofah dengan isim. Di depanku amami. Amami. Khalfun, di belakang. Kalau belakang, belakangku khalfi. Yamin, kanan. Kananku yamini. Shimal, kiri. Kiriku shimali. Kan untuk aku kan i kan? Untuk aku kasrohkan huruf terakhir ditambah dengan ya. Waladun, waladi, baitun, baiti, kitabun, qalamun, zaujun, pasanganku. Ya Bu? Ya, itu fi'il. Ini kan kepunyaanku. Kepunyaan itu maksudnya kepada idhofah kan? Idhofah. Liyafjuro, agar dia berbuat durhaka. Apa ini agar dia berbuat durhaka? Keinginan amamah, di depannya. Yang disebut di depan, ini tadi di depan saya di sini. Kalau saya sampai di sini, di depan di sini. Saya pindah lagi, di depan saya di sini. Berarti amamah itu terus ini enggak? Yang namanya di depan itu terus menerus. Tapi di sini dibilangnya maksiat, tetapi manusia berbuat maksiat terus menerus. Ya, yafjuro tadi. Durhaka, maksiat boleh. Kalau kita balikin lagi penjelasan ayat 4, monggo Mas. Monggo. Kalau mau berbuat maksiat, monggo. Tapi kan nanti dikumpulin. Itulah. Jadi kalau orang yang yakin adanya hari berbangkit, keyakinan akan hari berbangkit itulah yang mengontrol perilaku. Saya nggak mau berbuat begini karena nanti akan dihadirkan perbuatan saya di hadapan Allah. Gitu. Jadi orang katanya harus berbuat bajikan ya Ustaz. Iya. Sekarang persoalannya bagaimana supaya kita bisa lebih termotivasi untuk berbuat baik itu iman. Iman itu salah satu diantaranya iman kepada hari akhir, karena kita percaya nanti kita akan dikumpulkan di sana. Wajah kita di sana nanti tergantung dari amalan kita hari ini. Wajah di sana cuma 2. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah yang tertunduk. Wujuhu yauma idzin na'imah, berseri-seri. Gitu. Jadi dengan wajah apa kita mau dibangkitkan nanti? Jadi kalau hari ini wajah kurang berseri-seri, ya nggak usah bingung lah. Ini paling cuma 80 tahun kok. Kalau sudah 90 tahun mau ditarik-tarik gimana pun tetap nggak berseri-seri lagi. Betul? Wah, disuntik-suntik, ditarik-tarik, disulam-sulam. Itu. Ternyata jepitan rambut peniti itu bukan hanya buat pakaian, ternyata gunanya ini tarik. Tarik. Itu kan? Wah, habis itu didempul. Habis didempul dihalusin, diamplas, baru dibedakin. Mudah banget. Begitu dibuka. Sekarang kan lagi banyak tuh dilihatkin di TV-TV.
Nenek umur 90 tahun tampil seperti ABG. Ya, oh ini ditarik, ini ditarik. Ya, oh. Ya, Pak. Iya. Oke. Oke. Ini tadi fi'il mudhari. Mudhari itu sedang, kedua akan. Akan berarti next. Kan? Gitu. Sedang berbuat, akan berbuat. Jadi biasanya ini menggambarkan sesuatu yang sifatnya terus makanya kalau kita menulis di dalam Al-Quran ada amilu, ada ya'malun. Ini artinya satu amalan yang dia kerjakan terus menerus. Dari mana tahu terus menerusnya? Allah gunakan fi'il mudhari. Sedang akan. Atau saya mengambil kata tadi dari kata bantu di sini, amam. Amam kan di depan. Ya, sesuatu yang di depan itu pada dasarnya akan terus ada. Kita sampai di sini ini di depan, sampai di sini ini di depan. Artinya terus menerus. Jadi ada dua tadi. Pertama dari segi fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya. Mudhari' itu sedang dan yang akan datang. Jadi iman dan amal yang mengantarkan seseorang kepada surga itu bukan iman dan amal yang sifatnya musiman, yang sometime, kadang-kadang kalau lagi pengen, ya, kalau lagi pengen, kalau lagi mau, gitu. Itu amalan yang sifatnya terus menerus. Bahkan dalam istiqomah, dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Itu maknanya. Konsistensi istiqomah. Oke? Baik. Bal yuridul insan, bahkan manusia menginginkan liyafjuro, agar dia berbuat fujur, agar dia berbuat durhaka, agar dia berbuat maksiat amamah, di depannya. Berarti artinya agar dia terus menerus berbuat maksiat. Jadi kalau dibalikin lagi, bagaimana cara atau menterapi orang yang doyan dengan maksiat? Tanamkan saja keyakinan ada kehidupan setelah kehidupan yang sekarang. Kalau dengan itu saja nggak mampu, kalau dengan itu pun nggak mampu, fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Surat apa? Al-Insan. Kan sudah kita bahas terakhirnya. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Kalau dengan Quran ini kamu nggak beriman, saya mau jelasin pakai apa lagi? Itu loh bahasanya. Atau apa lagi yang bisa membuat kalian Kalau ucapan Allah yang kamu yakini sebagai Tuhan nggak didengerin, kamu mau dengerin ucapan sopo? Maka kan ada pengamat, siapa? Said Salim kalau nggak salah pernah dengar itu. Iya, Said Salim itu. Mengapa Singapura maju? Dia ada yang ditakuti. Mengapa Cina maju? Dia ada yang ditakuti. Mengapa Indonesia nggak maju? Tuhan aja nggak ditakuti.
Salim Said kan? Oh, di TV One. Itu. Mengapa Singapura maju, Cina maju, semua negara maju, ada yang ditakuti? Nah, kita Tuhan aja nggak ditakutin. Padahal sumpah di Indonesia itu sumpah yang sudah luar biasa itu. Iya kan? Ini saya anggap ini orang ini nih. Wow. Tapi karena memang dia tidak iman kesininya ini, jadi nggak ada getaran. Coba kita kalau yang kita sudah belajar tadabbur, kita digini suruh ngomong sesuatu tadi, itu bisa bergetar ini kita. Karena kita tahu ini apa. Orang dia nggak ngerti. Padahal nggak boleh sumpah pakai Quran begitu. Nggak ada aturannya. Sumpah itu cukup dengan 3 kalimat. Wallahi billahi tallah, selesai. Tapi kita untuk meyakinkan begitu, berarti memang begitu parah kita ini. Iman kita memang bermasalah. Ya, kayaknya kalau cuma hanya disebut beriman-iman saja, kalau nggak dihadirkan Qurannya kayaknya kurang deh. Maka Qurannya dibuat begitu. Nah itu pun, ya ada yang dipocong. Gitu. Jadi menurut saya malah kedepannya kalau bisa Quran sama pocong. Sumpah jabatan itu sumpah pocong semua, harus baring semua, pakai pocong. Ya, gitu. Yang terbayang bukan soal tanggung jawab, yang terbayang bukan bagaimana nanti dampaknya Quran sumpah ini. Yang terbayang habis ini selamatan, ngundang teman-teman, habis itu ini, nanti dari sini ke sini. Makanya syukuran itu bukan ucapan syukur. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Lagi. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. 1, 2, 3. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kita bawakan ke dalam diri kita, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah, kita tidak termasuk insan yang dimaksudkan. Ya, kita tidak termasuk insan yang disebutkan oleh ayat kelima ini. Kita ingin bahwa taat amamah selama-lamanya sampai tugas kita berakhir di sini, di dunia ini, ya. Sampai Sabtu depan insyaallah. Jadi insyaallah ya Pak. Amamah ini apa? Boleh kita sebut keterangan? Boleh. Keterangan zorof ya. Nah, karena kalau sudah di depan, di belakang, berarti keterangan apa? Keterangan tempat. Sabtu depan kita mulai jam 7 ya. Insyaallah sampai jam 9 ya. Setengah 7. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.